Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat keberkahan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Allah nan Maha Ghafur atas limpahan hidayah, taufik dan hidayahnya, atas limpahan hidayah, taufik dan inayahnya, hingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan semangat untuk terus mengabdi kepada Allah, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Salawat dan salam mari kita mintakan kepada Allah, semoga selamanya tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tidak ketinggalan kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kembali kami haturkan ke hadrat Allah, karena pada kesempatan ini Allah menakdirkan kami, kru Asep Jalaluddin Bani Syahir Channel, untuk kembali mengkaji sebuah kitab akhlak yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, yaitu kitab Taisirul Khalaq, sebuah kitab akhlak yang diajarkan di pondok pesantren untuk kelas awal, ya. Kitab Taisirul Khalaq ini dikarang oleh Al-Hafidh Hasan As-Sa'udi, salah seorang ulama Al-Azhar Asy-Syarif. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama memanjatkan atau membacakan surat Fatihah supaya kita sama-sama mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah, summa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa atba'ihi wa ahli silsilatihi ajma'in, wa nakhussu khususan ila ruhi musannif Hafidh Hasan Sa'udi من علماء الأزهر الشريف، نفعنا الله به بعلومه وأسراره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا منه.
Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, mari kita awali pengajian kitab Taysirul Khalaq ini dari mulai muqaddimah. Tentu saja kami akan bacakan makra'nya atau redaksinya yang ada dalam kitab Taysirul Khalaq bimakna Jawi atau bil lughatil Jawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun utawi iki kula pembukaan. Alhamdu utawi sakabe puji iku lillahi tetap kedua Allah. Sifat Allah al-karimi kang mulia, al-khallaki kang maha ngadamel. Wassalatu ti rahmat ta'lim wassalamu lan utai keselamatan iku ala sayyidina, mugi tetap ingatasi Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad al-mab'uthi kang den utus litatmimi makarimil akhlaki, kedua nyempurnaaken akhlak-akhlak kang mulia, wa ala alihi lan ingatasi keluarganin Nabi wa ashabihi lan pirang-pirang sahabatin Nabi ma jara in dalam selagi lumaku apa kalamul talkhis penakne nyempurnaaken murniaken wal bayani lan jelasaken ala sifatil awraqi ingatase pirang-pirang sifat awraq, ala sifatil awraq ingatase pirang-pirang sifat ikilah pirang-pirang daun. Amma ba'du, anapun dalam selesai bacaan bismillah, alhamdulillah, salawat lan salam. Fahadha mangka utawi kira kitab iku mukhtasarun ringkesan bi ilmi akhlaki in dalam ilmu akhlak ad-diniyati kang bangsa agama. Wada'tuhu netepakan ingsun hu ing kitab litullabi sannatil ula, kedua pirang-pirang pelajar tahun kang awal, al-azhariyati kang bangsa madrasah al-azhar asy-syarif, wassammaituhu lan ngarini sapa ingsun hu ing kitab Taysirul Khallaqi ing aran kitab Taysirul Khallaq fi ilmi al-akhlaqi dalam ilmu akhlak. Fakultu mangka ngucap sapa ingsun wa billahi lan iku tetep kadua Allah al-asmatu tawi pangraksaan, wa biyadihi lan iku kelawan kekuasaan Allah, itmamun ni'mati utawi nyempurnaaken nikmat. Di dalam muqaddimah ini pengarang kembali memulai karangannya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim sebagai permulaan atau ibtidaul hakiki, yaitu permulaan yang mutlak, permulaan karena tidak ada yang mendahului sebelum kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dijadikan permulaan terinspirasi hadis Nabi, kullu amrin dhibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta aw abtar aw qalilul barakah. Setiap perkara yang baik yang tidak dimiliki dan tidak diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu terputus keberkahannya atau sedikit keberkahannya. Hadis ini menjadi inspirasi bagi semua para ulama ketika
akan membuat karangan, maka semuanya akan mengawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sepatutnya kita pun sebagai kaum muslimin, maka setiap akan melakukan sebuah kebaikan, maka hendaknya kita memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Karena sebagaimana yang hadis Nabi tadi katakan, setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan ucapan Bismillah, maka perkara kebaik itu menjadi tidak berkah, atau bahkan terputus keberkahannya. Oleh karena itu, setiap kita mengerjakan yang baik, maka hendaknya kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi mafhum mukhalafahnya, pada saat kita akan mengerjakan sesuatu yang tidak baik, maka janganlah kita mengawalinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hukum Bismillah mengikuti hukum pekerjaan yang dilakukannya. Apabila pekerjaan yang dilakukannya baik, maka Bismillah pun akan menjadi sunnah hukumnya. Tetapi apabila yang dilakukan oleh kita itu sesuatu yang tidak baik, maka tergantung. Apabila yang dilakukan makruh, maka pengucapan Bismillah pun ikut makruh. Dan apabila yang dikerjakan oleh kita itu haram, maka ucapan Bismillah pun menjadi haram hukumnya. Setelah mengawali dengan Bismillah, biasanya para ulama, para musannifin, orang-orang yang mengarang kitab akan melanjutkan dengan ucapan Alhamdulillah. Kenapa? Karena ada hadis yang lain yang memiliki makna yang hampir menyerupai hadis yang pertama tadi, yaitu kullu amrin dhibalin la yubda'u bil alhamdulillah fa huwa abtar au aqta au qalilul barakah. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka akan terputus keberkahannya atau sedikit berkahnya. Oleh karena itu, karena mengarang adalah pekerjaan yang baik, maka setelah para musannif, ya, para pengarang itu mengucapkan Bismillah, biasanya dilanjutkan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah dianggap sebagai ibtida'ul idhafi. Kenapa? Karena sebelum Alhamdulillah ada ucapan Bismillah. Jadi permulaan yang masih ada yang mendahuluinya, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillah ibtida'ul hakiki, sementara Alhamdulillah ibtida'ul idhafi. Segala puji bagi Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pencipta. Salawat dan salam semoga Allah berikan selamanya kepada panutan kita, uswatun hasanah bagi kita semua, yaitu baginda Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uts li tatmimi makarimil akhlak, di mana Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita tahu bahwa Nabi kita itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana hadis Nabi yang terkenal, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Di sini Nabi menjelaskan bahwa beliau itu diutus bukan untuk memintarkan makhluk, untuk memintarkan umatnya, bukan untuk mencerdaskan umatnya, bukan untuk membuat umat-umatnya itu ahli, tetapi untuk membuat akhlak-akhlaknya berakhlak. Kenapa? Karena semuanya berawal dari sini, dari akhlak. Selamat dan tidaknya orang, bahagia atau celakanya orang, itu diawali dari akhlak itu sendiri. Baik akhlak yang
akhlakul batiniyah maupun akhlak jasmaniyah. Kita tahu sebagaimana di dalam hadis bahwa manusia tergantung kepada hatinya. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Kata Nabi, ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh badan akan ikut baik. Tetapi apabila segumpal daging itu tidak baik, maka semua badan pun akan ikut tidak baik. Ketahuilah bahwa mudghah tersebut namanya al-qalbu, yaitu hati. Jadi baik dan tidaknya orang tergantung ke dalam hatinya. Ketika hatinya baik, maka orang akan menjadi baik, seluruh anggotanya akan menjadi baik. Matanya akan menjadi baik, telinganya akan menjadi baik, tangannya akan menjadi baik, kakinya akan menjadi baik, lisannya pun akan menjadi baik. Nah, bagaimana supaya hatinya menjadi baik? Hatinya baik, tentu hatinya dipenuhi dengan akhlak. Dengan akhlakul karimah, hatinya dibersihkan dari akhlakul dzamimah, akhlak yang tidak baik. Ketika hatinya bersih, ketika hatinya baik, ketika hatinya penuh dengan akhlak-akhlak yang baik, terbebas dari akhlak-akhlak yang tidak baik, maka hati orang tersebut akan menjadi baik. Dan ketika hatinya menjadi baik, seluruh anggotanya juga akan menjadi baik. Jadi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena kunci benar atau tidaknya orang itu terletak di dalam akhlaknya. Banyak orang pintar yang bahkan mungkin gelarnya kalau dalam akademisi itu ada yang profesor, doktor, tapi mereka ketika hatinya tidak baik, mereka melakukan penipuan, manipulasi data dan sebagainya, melakukan pencurian ke harta-harta negara. Kenapa? Ya karena akhlaknya yang tidak baik, bukan karena kebodohannya, justru itu karena kepintarannya mereka. Banyak orang pintar yang justru mengutak-atik angka, mengolah data untuk mencari sebuah keuntungan bagi dirinya dan keluarganya. Maka disinilah bukti bahwa akhlak itu yang paling menentukan di dalam baik dan buruknya seseorang, bukan ilmunya. Karena orang-orang yang berada di penjara, di sana banyak orang-orang yang korupsi kemudian di penjara itu ternyata bukan orang bodoh, itu semua dilakukan oleh orang-orang yang pintar sekali gitu. Tapi mereka tidak memiliki akhlak. Oleh karena itu kenapa Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak? Karena masalah akhlak lebih sulit, lebih sulit daripada masalah ilmu. Membikin orang berakhlak baik itu lebih sulit daripada membikin orang pintar. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya selama pena itu masih terus menuliskan ringkasan dan penjelasan ini, berjalan di atas lembaran-lembaran kertas. Artinya salawat dan salam itu semoga selalu terus mengalir kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya selama pena ini terus menulis ringkasan dan penjelasan di atas kertas-kertas yang ada. Ya artinya salawat dan salam itu semoga tercurah selamanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, tidak ketinggalan tentu kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin.
Amma ba'du fahadha mukhtasarun fi ilmi al-akhlaq diniyah. Adapun setelah mengawali dengan bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, maka beliau kemudian mengatakan ini adalah sebuah mukhtasar, sebuah kitab yang ringkas. Mukhtasar itu qalla lafduhu wa kasra ma'nahu, ucapannya sedikit tapi artinya banyak, pemahamannya luas. Itu namanya mukhtasar. Ya, kadang-kadang kita suka berbicara kepada anak kita, ya. Kalau anak kita meminta sesuatu, Pak, minta uang dong buat bikin buat kemudian kita berbicara kepada sang anak, saya kasih apabila apa yang dikerjakan itu bermanfaat. Nah, itu ucapan sedikit tapi luas maknanya. Atau ketika anak kita meminta sesuatu, dia ingin mengerjakan, dan di pandangan kita apa yang dikerjakan itu penuh resiko, kemudian kita mengatakan, nah, asal kamu bertanggung jawab akhir akibatnya. Nah, itu ucapan yang sedikit tapi maknanya begitu luas. Jadi kitab Taysirul Khalaq ini adalah sebuah mukhtasar yang sebuah ringkasan, maknanya sedikit, lafadznya sedikit tapi maknanya luas di dalam menjelaskan ilmu akhlak agama. Yang aku berikan kitab ini untuk para pencari ilmu di tahun pertama, ya, di Madrasah Al-Azhar, yang kemudian aku namakan dengan nama kitab Taysirul Khalaq di dalam ilmu akhlak. Faqultu billahi wa billahil ismatu wa biyadi itmamun ni'mah, hanya Allah yang bisa menjaga kami semua dan berada di dalam kekuasaannya untuk menyempurnakan kenikmatan. Ilmul akhlaki utawi ilmu akhlak iku ibarat an qawaida, saking pirang-pirang kaidah, yu'rafu kang dikawruhi biha kelawan kawaid, apa salahul qalbi, bagusnya ati, wasairil hawasi, lan sekarine pirang-pirang panca indera, wa maudhuhu utawi penerapan ilmu akhlak iku al akhlaqu akhlak min haitsu tahalli, saking sekirane mapais bimahasiniha kelawan bagus-bagus akhlak, wa takhalli lan ngosongaken an qabaihiha, saking ala-alane akhlak, wa samratuhu tibuahna ilmu akhlak iku salahul qalbi, bagus ati, wa sairil hawasi, lan sakarine pirang-pirang panca indera, bid dunya ing dalam dunya, wal fauzulan merkoleh kebagjaan, bi a'lal maratibi kelawan luhur-luhurna pangkat, bil akhirati ing dalam akhirat. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, pengarang kitab Taysirul Khalaq ini mengatakan bahwa ilmu akhlak adalah sebuah gambaran dari kaidah-kaidah, tuntunan-tuntunan yang dengan tuntunan tersebut bisa diketahui kebaikan hati dan kebaikan panca indera. Artinya seseorang yang mempelajari ilmu akhlak, seseorang yang menguasai ilmu akhlak kemudian mengamalkannya, maka orang tersebut bisa menjadi orang yang hatinya baik dan panca inderanya juga baik. Hal ini kaitannya dengan penjelasan yang tadi dijelaskan, bahwa saat hati baik maka seluruh panca indera pun akan ikut menjadi baik. Adapun penerapan dari ilmu akhlak ini adalah bagaimana kita bisa memakai atau bisa mengamalkan akhlak-akhlak yang baik dan menjauhi akhlak-akhlak yang tidak baik. Buah daripada ilmu akhlak ini adalah baiknya hati dan baiknya panca indera di dunia, dan kita bisa mendapatkan martabat, pangkat yang tinggi di sisi Allah nanti pada saat kita di akhirat. Baiklah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada,
Makro berikutnya atau bacaan berikutnya adalah masalah at-taqwa. Hiya utawi taqwa iku imtisalu awamirillahi, nurut pirang-pirang perintah Allah azza wa jalla, azza maha mulia Allah, wa jalla lan maha agung Allah, wa ijtinabu nawahihi lan ngadohi pirang-pirang larangan Allah, sirran kalawan rahasia, wa alaniyatan lan bertela. Fala tatimu mangka ora sempurna, ora dadi sempurna apa takwa illa bitahalli angin kalawan, illa bitakhalli angin kalawan mosongaken an kulli radilatin saking saban-saban kaalaan, wa tahallilan mapais bi kulli fadilatin kalawan saban-saban keutamaan. Fahiya mangkau te taqwa iku at-tariqu jalan alladzi kang man kang utawi sapa wonge salakahu kang ngambah sapa man hu ing tariq, ihtada maka nerima pituduh sapa man. Wal urwatul wuthqa lan tanda kang kuat allati kang man uti sapa wonge istamsaka kang cecekelan sapa man biha kalawan urwatul wuthqa, naja maka selamat sapa man. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang pertama adalah soal takwa. Yang dimaksud dengan takwa adalah imtisalu awamirillah, tunduk patuh melaksanakan segala perintah-perintah Allah azza wa jalla, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, baik secara sirran wa alaniyatan, baik pada saat kita sendirian maupun pada saat kita bersama dengan yang lain, baik pada saat dalam kondisi yang sirri maupun dalam kondisi yang jelas atau terang-terangan. Tidak sempurna imtisalu awamirillah tersebut, istinabun nawahihi tadi, kecuali apabila kita mengosongkan dari segala macam akhlak yang tidak baik dan menggunakan akhlak-akhlak yang utama. Takwa adalah sebuah jalan di mana orang yang melakukannya, orang yang melewatinya, dia akan menerima hidayah. Sebuah tanda yang kuat di mana barang siapa yang memegangnya maka dia akan selamat, ya. Jadi sekali lagi hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, takwa sebagaimana yang kita sering dengar selama ini adalah sebuah tindakan di mana kita melakukan apa yang Allah perintahkan, semua yang Allah perintahkan, dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik secara sirran maupun alaniyah, baik secara sendirian, ya, maupun secara bersama dengan orang lain, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Tetapi apa yang dimaksud tadi tidak akan sempurna kecuali kita menjauhi apa yang jelek, akhlak-akhlak yang jelek, dan kita menghiasi diri kita dengan hati kita dengan yang baik-baik. Takwa adalah seperti sebuah jalan di mana setiap orang yang akan melewati jalan tersebut akan menerima hidayah. Takwa adalah seperti tali yang kuat, seperti urwatul wuthqa, tali yang kuat. Barang siapa yang memegangnya, dia akan selamat. Wa asbabuha utawi sebab-sebab takwa iku kasiratun akeh.
minha iku setengah saking kathira ayyulahidha yenta ningali sopal insanu manusia annahu ing satemene insan iku abdun hamba dalilun kang hina wa anna rabbahu lan satemene pangerane insan iku qawiyyun zat kang kuat azizun zat kang mulia wala yambaghi lan ora patut lidzalili kadhe wong kang hina afa ya'siya yanta maksiat sapa dalil al-aziza ingkang mulia lianna nasiyatahu kana satemene ubun-ubune aziz ubun-ubune dalil iku biyadihi dalam kekuasaane aziz. Kita bahas penyebab-penyebab orang bisa bertakwa kepada Allah. Seseorang akan mampu bertakwa kepada Allah saat dirinya melihat bahwa dirinya adalah makhluk yang hina, makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki apa-apa, dan dirinya melihat bahwa Rabbnya atau Tuhannya adalah zat yang maha kuat dan yang maha mulia, sehingga dirinya berpendapat bahwa tidak pantas sebagai sesuatu yang hina, tidak pantas sebagai seseorang yang menghina, yang merasa dirinya hina, bermaksiat, melawan atau tidak taat kepada yang maha mulia. Kenapa? Karena dirinya sadar bahwa nasibnya berada di dalam kekuasaannya. Nah, seseorang yang menyadari bahwa nasibnya itu berada di dalam kekuasaan Allah, maka tentu dirinya tidak akan berani untuk mengingkari atau bermaksiat, ya, menolak apa yang menjadi perintah Allah. Ini salah satu penyebab orang bisa takwa. Jadi banyak orang yang tidak peduli dengan takwa, banyak orang yang tidak peduli kepada perintah-perintah Allah, tidak peduli kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah Allah tidak dilaksanakan, larangan-larangan Allah bahkan dia langgar. Itu semua kenapa terjadi seperti itu? Karena dirinya tidak melihat bahwa dirinya adalah hina, dirinya adalah lemah, dirinya tidak memiliki apa-apa, dan dia tidak melihat, tidak menyadarinya bahwa Allah adalah yang maha kuat, yang maha kaya, yang maha gagah, yang semuanya bersandar kepadanya. Seseorang yang akan menyadari itu, maka dia tidak akan berani macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menyadari kelemahan dirinya, maka dia tidak akan macam-macam, tidak akan berani untuk melawan, ya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tumbuhkan di dalam hati kita, ingat bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang betul-betul bergantung kepada Allah yang maha kuat dan maha perkasa. Tanamkan itu sehingga kita mampu untuk bisa bersikap takwa kepada Allah. Wa min halan iku setengah saking asbab ayat tadzakkara yen ta'eling sapa si insan ihsan Allah ing kebagusane Allah ilaihi maring insan fi jami'il ahwali dalam sakabe pirang-pirang tingkah. Waman uti wong kana kang ana sapa man iku kadalika kaya mangkon-mangkon ya tadzakkara insanallah la yang bagi ora patut apa antujhada yenta dan angasi apa nikmatuhu nikmati Allah. Yang kedua, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, seseorang bisa takwa kepada Allah itu apabila dia menyadari kebaikan Allah. Dan memang seharusnya kita sebagai makhluk Allah harus menyadari itu. Siapa yang menciptakan kita kalau bukan Allah?
Kita sudah diwujudkan oleh Allah, kemudian bukan saja diwujudkan, setelah kita diwujudkan oleh Allah di dunia ini, lalu Allah kemudian urus kehidupan kita sehingga kita bisa hidup sampai sekarang. Siapa yang menghidupkan jantung kita kalau bukan Allah? Siapa yang menghidupkan paru-paru kita? Siapa yang menghidupkan denyut nadi kita? Semuanya ada Allah yang melakukannya, semuanya Allah yang menghidupkannya. Kalau saja tugas itu diserahkan kepada kita, 1 detik pun, maka kita tidak akan mampu melakukannya. Maka manusia harus sadar bagaimana baiknya Allah. Allah memberikan segala macam fasilitas hidup kita, ya. Setelah kita diwujudkan, kemudian diteruskan kehidupan kita oleh Allah, ditambah dengan fasilitas nikmat, baik nikmat jasmaniyah maupun nikmat batiniyah. Allah berikan semuanya itu kepada kita kaum muslimin, tidak meminta imbalan sedikit pun. Bukan karena ada keuntungan sedikit pun, tidak sama sekali. Karena bagi Allah, ibadah dan tidaknya orang, takwa dan tidaknya orang, itu bukan kembali kepada Allah, tapi kembali kepada kita. Kalau kita menjadi orang yang takwa, maka keuntungannya kembali kepada diri kita. Tapi pada saat kita tidak bertakwa kepada Allah, maka kerugian pun akan kembali pada diri kita. Buat kita, bukan buat siapa-siapa, bukan buat Allah. Ketika kita melakukan ibadah, baik ibadah mahdhah ataupun yang lainnya, untuk siapa? Ya untuk kita, bukan untuk Allah. Maka demikian pun ketika kita tidak melakukan kebaikan, tidak takwa kepada Allah, kerugiannya buat siapa? Ya kerugian buat kita, bukan buat Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, seandainya manusia pertama sampai manusia yang terakhir semuanya baik, maka tidak ada keuntungan sedikit pun bagi Allah. Begitu juga sebaliknya, seandainya manusia pertama sampai manusia yang terakhir semuanya tidak baik, maka tidak ada kerugian apapun pada kerajaan Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, mari kita sadari bahwa semua yang kita lakukan itu kembali kepada diri kita, bukan untuk orang lain. Pada saat kita kemudian bersemangat mencari rezeki, mencari uang, karena kita berpikir bahwa uang untuk kita, maka kenapa kita tidak semangat ketika melaksanakan ibadah, ketika melaksanakan takwa kepada Allah? Padahal sama-sama buat kita, uang itu buat kita, makanya kita semangat mencarinya. Dimanapun uang itu ada, dalam kondisi apapun, ketika uang itu ada, dikejarnya. Padahal ibadah pun buat kita juga. Maka mestinya ketika kita mengejar duniawi semangat, mengejar kebahagiaan ukhrawi pun harusnya lebih semangat. Karena kebahagiaan ukhrawi sifatnya hakiki dan akan selamanya. Jadi seseorang yang bisa menjadi takwa adalah seseorang yang memahami akan kebaikan Allah yang luar biasa kepada diri kita. Dan orang yang menyadari ini tidak mungkin akan mengingkari nikmat-nikmatnya Allah. Kemudian yang ketiga, wa minha, lan iku setengah saking asbab, ayat tadzakkara utawi yen taeling sapa wong al maut ing maut, li anna man kana satemene wong alima kang ngerti sapa man, annahu ing satemene man iku saya ya mutu bakal maut sapa man, wa annahu lan satemene kelakuan iku laisa oranana iku amamahu ngarepe man apa ilal jannatu angin surga awin naru atau neraka. Ba'asahu nangiaken hu ing siman apa dzalika mangkon-mangkonon ayat dzakaral maut
ilal a'mali salihati maring pirang-pirang amal kang saleh hasbal istita'ati kelawan ngitung-ngitung kekuatan si wong. Kemudian sebab yang berikutnya, sebab seseorang bisa bertakwa kepada Allah, yaitu apabila seseorang tadi mengingat akan kematiannya. Dia ingat bahwa dia akan mati, bahwa dia hidup tidak akan selamanya di dunia, bahwa semua orang yang hidup akan mengalami kematian. Tetapi dia sadar bahwa setelah kematian itu ada kehidupan yang kedua, di mana kehidupan yang kedua itu digantungkan dengan kehidupan yang sekarang. Nah, seseorang yang ingat mati, seseorang yang menyadari akan kematian, kemudian dia mempersiapkan untuk kehidupan setelah kematian, maka orang tersebut insyaallah akan menjadi orang yang takwa. Karena seseorang yang mengetahui bahwa dirinya akan mati, bahwa di depan dia setelah kematian itu hanya dua pilihan, hanya dua tempat, surga atau neraka. Ketika dia menyadari bahwa di depan dia setelah mengalami kematian itu hanya ada dua pilihan, surga atau neraka, surga tempat nikmat, neraka tempat siksa, maka semua orang itu pasti akan memilih ingin ke surga, akan memilih hidup bahagia di surga. Nah, ketika kemudian dia memilih ingin di surga, maka itu merupakan sebuah dorongan bagi dirinya untuk beramal yang saleh sekuat tenaga. Nah, kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, ini penting bagi kita dan tentu saja bagi kita yang masih betul-betul keimanannya kurang kuat, ya. Supaya kita betul-betul bisa bertakwa kepada Allah, kita harus menyadari bahwa kita akan mati. Meski kata Rasul, boleh kamu melakukan apapun, tetapi ingat kamu akan mati. Kenapa? Karena ketika kamu akan mati, ketika kamu mati, maka apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan setelah kematian kita. Meski kata Rasul, silakan kamu menyenangi apapun, tapi kamu akan meninggalnya saat kematian, akan meninggalkannya saat kematian. Maka seseorang yang menyadari ini, dia boleh cinta apapun, tapi apapun yang dicintainya dia akan tinggalkannya. Dia boleh lakukan apapun, tapi dia sadar bahwa apa yang dilakukannya harus dipertanggungjawabkan. InsyaAllah orang yang menyadari ini, maka dia akan bertakwa kepada Allah. Terlebih ketika kita menyadari kaum muslimin bahwa setelah kematian di depan kita cuma ada dua tempat, surga, neraka, dan orang pasti akan memilih ke surga. Itu akan menjadi sebuah dorongan di dalam hati untuk melakukan amal-amal saleh sekuat tenaga. Wa minal a'mali salihati musa'adatul muslimin. Wa minal a'mali, lan iku setengah saking amal-amal as-salihati kang bagus, musa'adatul muslimin utawi nulungi pirang-pirang wong Islam, wan nadru lan ningali ilaihim maring muslimin bi ainil atfi kalawan pandangan welas war rahmatilan rahmah welas asih, khususan kalawan khusus idza sabaqa ing dalam nalikan yang dingin minhum saking muslimin apa ihsanun kebagikan ilaihi maring si wong. Di antara kebaikan, di antara amal-amal salihah atau amal-amal yang baik adalah menolong orang-orang Islam, melihat mereka dengan pandangan kasih sayang, melihat mereka dengan pandangan yang bahagia, yang disertai dengan hati yang gembira.
Terlebih pada saat ada orang Islam yang berbuat kebaikan kepada kita, maka tentu kita wajib memberikan kebaikan kembali kepada orang tersebut. Wa amma samratuha, napun utai buah a'mal salihah, fa sa'adatud daraini, maka iku kebahagiaan dunia akhirat. Buah dari amal saleh, buah dari amal-amal yang baik itu adalah tentu saja kebaikan dunia dan akhirat. Seseorang yang senantiasa melakukan amal kebaikan, baik secara horizontal, baik secara vertikal, baik kepada Allah dan baik kepada sesamanya, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Luar biasa, dunianya bahagia, akhiratnya pun bahagia. Itu adalah sesuatu yang selalu kita inginkan, sebagaimana doa sapu jagat yang sering kita bacakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon kebaikan di dunia dan kami mohon kebaikan di akhirat, dan kami mohon kami dijaga dari siksa neraka. Apa kebaikan, kebahagiaan di dunia itu? Contohnya dijelaskan oleh musannaf, amma fid dunya, anapun in dalam dunia, fa irtifa'ul qadri, maka iku keangkat derajate, wa jamalus siti, lan bagusnya sebutan, wa dzikri, bagusnya suara, wa dzikri, lan sebutan, wa iktisabul mawaddati, lan merkoleh rasa demen, minan nasi, saking manusia, li anna sahibat taqwa, karena setemene wong kang adune takwa iku yu'azzimuhu, ngagungaken hu ing sahibut taqwa apa al asaghiru, pirang-pirang wong kang cilik, wa yahabuhu, lan maparing hu ing sahibut taqwa apa al akabiru, pirang-pirang wong gede, wa yarahu, lan ningali hu ing sahibut taqwa apa kullu akilin, saban-saban wong kang berakal, annahu yan setemene sahibut taqwa al aula iku lebih utama bil birri, kelan kebagusan, wal ihsani, lan tegese kebagusan. Buah dari amal soleh sekali lagi adalah kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan dunia itu seperti apa? Sa'atud dunia itu seperti apa? Sa'adatud dunia, di antaranya adalah irtifa'ul qadri, kita diangkat derajatnya, dihargai orang, kemudian sebutan kita, kata orang itu adalah orang baik, ya, disebut di antara manusia yang lain sebagai orang yang baik, kemudian disenangi oleh manusia-manusia yang lain. Karena orang yang takwa itu akan diagungkan oleh orang-orang yang kecil, akan dihargai oleh orang-orang yang besar, dan akan dilihat oleh setiap orang yang berakal bahwa orang tersebut lebih utama untuk diberikan kebaikan oleh siapapun. Itulah bahwa sahibut taqwa itu luar biasa, dia akan mendapatkan kebahagiaan selama di dunia, akan selalu mendapat tempat di hati orang-orang muslimin, orang-orang Islam pada saat dia di dunia. Wa amma fil akhirati, anapun in dalam akhirat, pan najatu, imangka iku selamat, minan nari, saking neraka, wal fauzu, lan iku bagja, bidukhulil jannati, kelan manjing surga, wa kafalan cukup al muttaqina, ing wong kang takwa kabeh apane syarapan kemuliaan, annallaha utai satemene Allah iku yaqulu, ngucap Allah, fihim in dalam muttaqin, innallaha ma'al ladzina attaqau, innallaha satamani Allah iku ma'al ladzina, sertane wa aka ittaqau kang pada takwa, alladzina wal ladzina, lan wa akehum kang util ladzina iku muhsinuna, wong kang gawe bagus kabeh.
Apa keuntungan amal salihah di akhirat? Keuntungan amal salih di akhirat tentu saja adalah pertama, dia akan diselamatkan dari neraka, ini luar biasa. Yang kedua, dia mendapatkan kebahagiaan dengan masuk surga. Wa kapal muttaqina syarafa, maka kemuliaan, cukuplah kemuliaan bagi orang-orang yang takwa, bahwa Allah kemudian berkata, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang takwa dan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang takwa akan bersama dengan Allah dan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, sekali lagi, saat kita semangat mencari yang namanya rupiah, yang namanya uang, kita semangat mencari uang, mencari kekayaan, kesana kemari, dilakukan dalam kondisi apapun, meskipun sakit terus dia melakukannya. Kenapa? Karena berpikir bahwa uang itu atau harta itu untuk kebahagiaan dirinya, untuk kebahagiaan keluarganya. Tapi mengapa ketika kita berhadapan dengan ibadah kepada Allah, padahal sama, ibadah kepada Allah itu adalah untuk kebahagiaan diri kita, untuk kebahagiaan anak kita, untuk kebahagiaan keluarga kita. Saat kita yang menjadi seorang suami yang baik, maka insya Allah suami yang baik itu akan memberi syafaat kepada istri dan keluarganya, akan menolong mereka ketika dalam kesusahan di akhirat nanti. Maka mestinya kita tidak boleh membeda-bedakan semangat etos kerja kita untuk mencari dunia dengan etos kerja kita untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Baik kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kajian kitab Taysirul Khalaq ini dengan adabul muallim. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muallimi utawi iki ikulah adab wong kang ngajar. Ini adabnya pengajar. Al muallimu utawi muallim iku dalilu tilmidhi, iku petunjuke murid ilama maring perkara yakunu kang ana bihi kalawan muallim apa kamaluhu sempurnane tilmid minal ma'lumi saking perkara kang dikawaruhi wal ma'arifi lan pirang-pirang pengetahuan. Payashtaritu mangka kasyarataken apa yakuna yen ta'ana muallim iku min dzawil awsafi saking wong kang anduweni sifat-sifat al mahmudati kang den puji, li anna ruha tilmidi karena setemene ruh murid iku dhaifatun lemah bin nisbati kalan kanisbatakan ila ruhihi maring ruhna muallim. Fa idza tasaba maka nalika persifatan sapa al muallimu pengajar bi awsafil kamali kalawan sifat-sifat kesempurnaan, kana mangka ana upatil midu murid iku al muwaffaqa dan paringi taufik kadzalika kaya maqan-maqanon ittasafal muallim bi awsafil kamali. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, muallim atau yang disebut dengan seorang pengajar, seseorang yang memberikan ilmu ya kepada muta'allimnya, kepada murid-muridnya. Seorang guru atau seorang muallim adalah penunjuk jalan bagi tilmid, penunjuk jalan bagi muridnya, penunjuk jalan bagi muridnya terhadap sesuatu pengetahuan yang sempurna yang bisa dicapai oleh murid-muridnya. Oleh karena itu maka seorang muallim hendaknya atau disyaratkan memiliki sifat-sifat yang terpuji. Ruh murid itu begitu lemah,
tergantung kepada muallimnya, kepada gurunya. Maka ketika seorang muallim itu memiliki sifat yang sempurna, memiliki sifat-sifat yang sempurna, maka murid pun akan mengalami hal yang sama. Murid pun akan terbawa dan terdorong untuk memiliki sifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi peran seorang muallim, peran seorang guru itu sangat berpengaruh dalam membentuk karakter seorang murid. Ketika guru itu membentuk karakter muridnya yang baik, maka murid pun akan menjadi baik. Demikian juga ketika ada seorang muallim, ada seorang guru yang justru membentuk karakter muridnya itu keras, maka akan menjadi keraslah murid itu. Ketika apa yang didoktrinkan, apa yang diajarkan kepada muridnya itu kelembutan sebagaimana jiwa muallimnya, maka murid pun akan memiliki kelembutan jiwa. Jadi tilmid itu, ruhnya murid itu begitu tergantung kepada muallimnya. Maka disinilah syarat seorang muallim itu harus memiliki sifat yang sempurna. Dia harus memiliki kelembutan, dia harus memiliki kerendahan hati. Maka semua itu nanti akan bisa dialami atau bisa dipakai oleh murid-muridnya. Fa idzan la budda, maka mesti apa yakuna yanta'ana sapa muallim iku taqiyan wong kang takwa, mutawadian wong kang rendah hati, layyinal janibi wong kang halus lambunge, litamila supaya condong opal kulubu pirang-pirang ati ilaihi maring muallim. Fatastafidu, mangka ngalapaidah sapa sira minhu saking muallim. Wa ayyakuna lan yentana sapa muallim iku haliman wong kang jember mana, wa quran wong kang jatmika, liyuqtada supaya dian anut apa bihi muallim. Wa yakuna lan yentana sapa muallim iku dza rahmatin wong kang andone kawelasan litalamidhi kedua pirang-pirang murid, syafiqan tur kang welas alaihi mengatasi talamid, lita'zuma supaya agung apa rugbatuhum demenaikilah talamid fima ing dalam perkara yulqi kang maparing sapa muallim bihi kalan mahi hi ma ilaihim maring talamid. Wa ayyan sahahum lan yen tanasihati sapa muallim hum ing talamid, wa ayyu adibahum lan yen ngajar adab sapa muallim hu ing talamid. Fa yahsunu, mangka jadi bagus apa ta'dibuhum ngajar adabna talamid. Wa alla yukallifahum lan yen tamerdi sapa si muallim hum ing talamid minal ma'ani saking pirang-pirang makna, ma ing perkara taksuru kang cendek anhu saking ma apa idrakatuhum panemukna talamid. Masih merupakan adabul muallim, adab seorang guru. Fa'idan la budda, maka seorang muallim, seorang ustaz, seorang guru ayyakuna taqiyan, yang pertama hendaknya memiliki sifat takwa, hendaklah menjadi seorang yang takwa. Kemudian rendah hati, ya, kemudian tidak sombong. Supaya apa? Supaya hati para muridnya itu akan berta'alluq, akan menyambung dengan muallimnya, sehingga bisa diambil faedah oleh murid-muridnya. Seorang muallim juga harus memiliki hati yang lapang, ya, kemudian kerendahan hati supaya bisa diikuti. Seorang muallim harus memiliki rasa sayang kepada murid-muridnya, mengasihi kepada murid-muridnya, supaya besarnya kecintaan murid-muridnya kepada apa yang diberikan oleh muallimnya kepada si murid-murid tersebut. Seorang muallim hendaknya senantiasa memberikan nasihat, mengajar adab, ya, supaya adab mereka menjadi baik. Dan tentu saja wala yukallifahum, tidak memaksakan semuanya itu bagi murid-murid yang memiliki
keterbatasan dalam pemikiran. Artinya seorang muallim harus mengerti mana murid yang pintar, mana murid yang tidak pintar, mana murid yang cepat mengerti, mana yang tidak. Itu harus memperlakukan hal yang berbeda kepada yang pintar dan yang tidak pintar. Harus memperlakukan sesuatu yang sesuai dengan kadar pemikirannya. Itulah beberapa adabul muallim. Sekali lagi, seorang muallim karena dia sangat menentukan perkembangan seorang tilmid, seorang muridnya, ya, seorang muta'allimnya, maka hendaknya satu muallim itu memiliki sifat yang sempurna. Kenapa? Karena ruhnya murid itu begitu tergantung kepada ruhnya sang muallim. Kemudian dia harus orang yang takwa, harus yang rendah hati, harus yang tidak sombong, harus yang memiliki rasa kasih sayang, ya, rendah hati supaya tidak diikuti, supaya mudah diikuti. Kemudian supaya para murid-muridnya itu senang ketika dia mendapatkan pelajaran dari sang guru tersebut. Ahli nasihat, ahli mengajarkan adab, supaya adab-adab mereka juga ikut baik sebagaimana yang dialami oleh muallimnya. Ketika kita sudah membahas adabul muallim, adabnya seorang guru, maka kita bahas adabul muta'allim, adabnya seorang murid. Adabul muta'allimi utawi adab murid atau wong kang belajar. Lil muta'allimi iku kedua wong kang belajar adabun utawi adab binafsihi dalam awak dhewe ke muta'allim, wa adabun lan adab ma'a ustadzihi serta gurune muta'allim, wa adabun lan adab ma'a ikhwanihi dalam sertane saudara dulur-dulure muta'allim. Amma adabuhu anapun uti adabna muta'allim binafsihi dalam awak dhewe ke muta'allim, fakasiratun mangka iku akeh. Minha iku setengah saking kasirah tarkul ujubi utai ninggalakan ujub. Seorang muta'allim, seorang murid itu harus memiliki adab, baik adab untuk dirinya sendiri, adab bersama dengan ustadznya, adab bersama dengan gurunya, adab bersama dengan teman-temannya. Kemudian salah satu yang menjadi adab untuk dirinya sendiri adalah tarkul ujbi. Seorang murid harus meninggalkan ujub, perasaan ujub. Ujub itu adalah satu sifat yang tidak baik, yang merasa bahwa apa yang dia dapatkan itu semuanya dihasilkan karena dirinya, bukan karena anugerah Allah. Seorang murid harus menjauhkan diri dari sifat ujub. Saat dia mendapatkan prestasi, saat dia mendapatkan ilmu, lalu dia dianggap orang yang pintar, maka sadarlah bahwa ilmu dan kepintaran yang dia dapatkan semuanya merupakan anugerah Allah, bukan karena dirinya sendiri. Nah, seorang muta'allim, seorang murid harus memiliki sikap menjauhkan diri dari sifat ujub. Wa min halan iku setengah saking adabuhu bin nafsi at-tawadhu'u utawi rendah hati, was-sidqu lan jujur, liyakuna supaya ana pemuta'allim iku mahbuban dan senengi, mauthuqan bihi turkang dan percayai. Kemudian adab muta'allim buat dirinya sendiri, hendaknya dia menjadi seorang yang tawadhu, orang yang jujur. Kenapa? Supaya dia bisa disenangi dan bisa dipercayai. Jujur itu sesuatu yang pahit rasanya, tetapi pada saat ditelan pahit, tetapi pada saat dirasakan akibatnya begitu manis. Itulah yang namanya as-sidqu, yaitu jujur. Seorang muta'allim harus rendah hati, harus jujur kepada dirinya sendiri, supaya dia mendapatkan simpati dan rasa kepercayaan dari yang lain.
Wa min halan iku setengah saking adab bin nafsihi ayyakuna utayen ta'ana sapa muta'allim iku waquran wong kang jatmika, wong kang rendah hati, ora sombong fi misyatihi dalam lakune muta'allim, ghaddan tur kang meremakan torpahu ing peninggalna muta'allim, anin nadhari saking ningali ilal muharramati maring pirang-pirang kang diharamaken, wa ayyakuna lan yen ta'ana muta'allim iku aminan wong kang dipercaya alama ing atase perkara utiyahu kang den tekaaken sapa muta'allim hu ing ma minal ilmi saking ilmu, fala yujibu mangka orang ngajawab muta'allim bi ghairi ma kalawan saliyane perkara ya'rifu kang weruh sapa muta'allim. Masih dalam adab-adab muta'allim kaum muslimin, seorang murid, seorang muta'allim hendaknya harus rendah hati, ya, tidak sombong pada saat berjalan, kemudian menutup mata, tidak memalingkan mata untuk melihat sesuatu yang diharamkan, menjauhkan dan menjaga pandangan mata dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian seorang muta'allim, seorang murid harus menjadi murid yang bisa dipercaya dari apa yang disampaikan oleh gurunya tentang ilmu, sehingga dia tidak bisa menjawab, tidak menjawab pada sesuatu persoalan yang memang dia tidak ketahui. Pada saat dia ditanya kemudian tidak tahu, tidak mengetahuinya, maka jujurlah bahwa dirinya tidak mengetahuinya. Jangan membuat jawaban-jawaban yang berasal dari akal pikirannya, sehingga itu akan menyesatkan dirinya dan akan menyesatkan kepada orang lainnya. Saat dia tidak mengetahuinya, jawablah bahwa dirinya tidak mengetahuinya. Nah, itu adalah beberapa adab seorang muta'allim, adab untuk dirinya sendiri. Wa amma adabuhu, anapun uti adabna muta'allim ma ustadihi sertane ustadna muta'allim, paminha maka iku setengah saking adab ayya'takida uti yang tane kadakan muta'allim anna fadlahu setemene kautamaan muallim iku akbaru lewi gede min fadli walidayhi saking kautamaan ibu bapane muta'allim alaihi ngatase min fadli walidayhi saking kautamaan ibu bapane muta'allim alaihi ngatase muallim ustad, li'annahu kana satamne ustad iku yurabbi ngadidik apa ustad ruhahu ing ruhna muta'allim. Kemudian adabnya muta'allim bersama dengan ustadznya, bersama dengan gurunya atau muallim. Seorang murid harus menekankan bahwa keutamaan gurunya itu lebih besar daripada keutamaan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena guru itu mendidik ruh, mendidik hati. Sementara kebanyakan orang tua di antara kita hanya mendidik jasmani. Orang tua hanya memberikan fasilitas untuk jasmani anak-anaknya. Sementara yang mengolah, yang menghiasi hati anaknya itu adalah gurunya. Sementara yang membuat orang itu selamat bukan karena jasmaninya tapi karena hatinya. Maka ketika ada pertimbangan seperti ini, jelas guru itu lebih utama untuk diagungkan ketimbang kedua orang tuanya. Karena apa? Karena gurulah yang menghiasi hati muridnya. Karena gurulah yang memberikan didikan kepada hatinya, ya, sehingga dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, sehingga akhirnya dia akan menjadi anak yang baik, anak yang soleh, karena hatinya baik setelah menerima didikan dari guru-gurunya. Sementara orang tua hanya memperhatikan jasmani saja, sementara jasmani itu tidak menyebabkan sang anak
menjadi selamat atau tidak, atau menjadi baik atau tidak. Karena baik dan tidak tergantung kepada hatinya. Disinilah alasan kenapa guru harus dianggap sebagai lebih utama daripada murid-muridnya, karena guru itu mendidik hati, sementara orang tua hanya mendidik jasmani. Wa minha al-khudu'u amamahum, setengah saking adab mal ustad, al-khudu'u utai DPDP amamahu in dalam mengharapi ustad, wal julusu lan lungguh fi darsihi dalam belajar maring ustad bil adabi kelan adab, wa husnil isgha'i lan bagusna merhatiaken ila ma maring perkara yaquluhu kang ngandika sapa ustad hu ing ma. Kemudian adab lagi bersama ustad adalah khudu', ya, rendah hati di depan ustad, duduk ketika belajar dengan baik, dengan sopan, dengan santun, kemudian mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan baik apa yang diucapkan oleh ustadznya. Wa minha tarkul mizahi, wa minha lan iku setengah saking adab mal ustad tarkul mizahi uti ninggalaken guyon, wa alla yamdahalan yen ta orang alam sapa si murid guirahu ing liyane ustad minal ulama saking para ulama bihadratihi dalam ngarapane ustad, mukhafata ayyafhama kuatir yen tamaham apa ustaduhu ustad si murid, annahu yen setemene si murid iku yadhummuhu nahina muridhu ing ustad. Seorang murid tidak boleh bergurau di depan ustad, tidak boleh memuji guru yang lain di depannya, khawatir bahwa ustad atau guru tersebut menyangka bahwa murid tersebut menghina dirinya. Wa minha alla yasuddahul haya minas su'al amma la ya'rifu, wa minha lan iku setengah saking adab alla yasuddahul haya yen ta ora nutupi ing wong apa haya isin anis su'ali saking takon, amma saking perkara la ya'rifu kang ora ngerti sapa si murid. Adab lagi adalah tidak malu ketika mau bertanya kepada gurunya dari sesuatu yang tidak diketahui oleh muridnya. Wa amma adabuhu anapun uti adabna tilmid ma'a ikhwanihi dalam serta kanca-kancane si murid, paminha maka iku setengah saking adab ikhtiramuhum uti ngamulyakan ikhwan, wa tarku ihtiqarin wahidin lan ninggal ngahina wong suwiji minhum saking tilmid. Adab untuk dirinya sudah, adab bersama dengan ustadznya sudah. Sekarang adalah adab bersama dengan teman-temannya. Di antara adab bersama dengan teman-temannya adalah memuliakan mereka, menghormati mereka, dan tidak menghina seseorang dari mereka. Jadi seorang murid tidak boleh menghina temannya yang lain. Justru harus betul-betul saling menyayangi, menghargai dan menghormatinya. Wa tarkul isti'la'i utilan ninggal ngerasa luhur alaihim mengatasi ikhwan. Seorang murid tidak boleh merasa dirinya paling tinggi dibanding dengan yang lain-lainnya, dengan murid-murid yang lainnya. Wa minha lan iku setengah saking adab alla yaskhara yen taura ngahina sapa si tilmid bi bibatil fahmi kalawan kendorna pemahaman minhum saking ikhwan. Saat ada teman-temannya yang kurang mampu berfikir atau alias bodoh, maka janganlah seorang murid menghina temannya yang bodoh itu. Justru harus memberikan semangat supaya yang tidak mampu berfikir itu menjadi rajin. Wa alla yaprohalan yen ta'ora bunga sapa tilmid idza wabakha dalam nalika meleh-meleh sopal ustad guru ba'dal qasirina ing sebagian wong kang bodoh-bodoh. Fa inna dzalika mangka satemene iki-ikilah bunga iku asbabul bukti, sebab-sebab bendu wal adawatilan permusuhan. Ketika seorang guru kemudian memarahi muridnya yang tidak pintar, maka seorang murid yang lain tidak boleh merasa bahagia, tidak boleh merasa gembira saat ada seorang guru
memarahi muridnya yang lain yang bodoh, karena hal itu bisa menyebabkan amarah dan bisa menyebabkan permusuhan di antara dirinya dengan teman-teman yang lain. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, itulah gambaran dari kitab Taysirul Khalaq bi Ilmil Akhlaq yang dikarang oleh Hafidz Hasan As-Sa'udi, salah seorang ulama Azhar Asy-Syarif. Semoga kitab Taysirul Khalaq bagian pertama ini penjelasannya bermanfaat bagi kita semua. Tentu saja barangkali ada kekurangan dalam penjelasan, mohon dimaafkan, itu semua karena kebodohan kami, dan apabila benar itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menyambung nanti pada bagian yang kedua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.